Dikisahkan di zaman dahulu kala, awal mulanya manusia dapat melihat hantu pada kisah Caru dan Bia. Kisah ini menjadi salah satu kisah yang diceritakan turun-temurun oleh para tetua di salah satu wilayah adat di Kalimantan Barat. Awal mula mata manusia terdapat warna putih menurut cerita rakyat suku Dayak Sukbahe. Alkisah, tersebutlah di suatu daerah hidup kelompok masyarakat. Masyarakat tersebut dalam kesehariannya seperti halnya kehidupan masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu, yaitu berladang dan berburu. Dalam kelompok itu tersebutlah seorang yang bernama Caru. Caru adalah seorang laki-laki yang sangat senang berburu. Singkat cerita, pada suatu hari seperti biasanya Caru melakukan perburuan. Perburuan dilakukan dengan sendirian di hutan belantara yang biasa diistilahkan udas oleh suku Dayak. Tombak dan sumpit menjadi teman perburuannya. Perburuan yang dilakukan sendiri diistilahkan ngarundam dalam bahasa Dayak Bahe. Biasa juga diistilahkan ngalibat, namun ngalibat pengertiannya atau maknanya sangat luas. Di hutan belantara, Caru berjalan menyusuri rimbunnya pepohonan. Sesekali ia beristirahat untuk melepas lelah. Namun mata dan telinganya tetap siaga bila mana ada hewan buruan di sekitarnya. Hari itu dari siang hingga menjelang sore, Caru belum juga mendapat satupun hewan buruan. Padahal Caru telah beberapa kali berjumpa dengan hewan-hewan yang jadi target perburuannya. Namun setiap kali ia mencoba untuk menombak maupun menyumpit, hewan tersebut selalu saja gagal, sehingga membuat Caru belum ingin pulang karena belum mendapat apa-apa. Malam pun tiba. Karena sudah gelap, Caru berhenti berburu. Dan malam itu Caru memutuskan untuk bermalam di hutan tempatnya berburu tersebut. Karena besok ia berniat akan melanjutkan perburuan. Akhirnya Caru mencari tempat yang bagus untuknya beristirahat. Beberapa saat setelah Caru mengisi perut dengan bekal yang ia bawa, samar-samar ia mendengar suara. Suara tersebut tidak terlalu jelas antara bunyi suara manusia dan hewan. Dengan sikap siaga, Caru meraih tombaknya dan berucap, "Hai, siapa di situ?" Terdengar sahutan dari arah dimaksud. "Ini saya, Bia." Caru menurunkan tombaknya dan menunggu respon sumber suara tersebut. Dan tak lama muncul seorang yang gagah dengan peralatan berburu yang hampir sama dengan Caru. Caru akhirnya mengajaknya bergabung, sampai akhirnya mereka bercerita tentang perburuannya hari itu yang sama-sama tidak mendapatkan hewan buruan. Sambil mereka berbincang, diam-diam Caru memperhatikan badan seorang tersebut. Biar bagaimana, Caru menaruh curiga pada orang tersebut. Dari mana asalnya hingga tiba-tiba ada di dekat ia beristirahat. Padahal orang tersebut tidak punya alat penerangan dan tempat tersebut adalah hutan belantara yang cukup jauh dari pemukiman atau perkampungan warga. Kecurigaan Caru pun terjawab. Bentuk atas bibir atau di bawah hidung orang tersebut tidak menunjukkan seperti halnya manusia pada umumnya. Dalam hati Caru menyimpulkan bahwa yang di depannya adalah hantu yang menyerupai wujud manusia. Caru mulai sangat berhati-hati.
Caru tidak ingin hantu tersebut membinasakan, bahkan memakannya. Pada masa itu diceritakan manusia dapat melihat hantu dengan jelas. Namun manusia bisa membedakan yang mana manusia dan yang mana hantu dengan tanda-tanda tertentu, karena yang namanya hantu dapat merubah-rubah wujudnya. Malam pun berjalan. Caru hampir tidak dapat menahan ngantuknya, sehingga ia mulai menunduk dan matanya terpejam. Si hantu mendekati Caru. Caru terbangun dan menatap si hantu. Si hantu pun berkata, "Kenapa? Kalau sudah ngantuk, tidurlah dulu." Lalu Caru menjawab, "Saya tidak mengantuk. Saya sedang berpikir, kenapa telur bulat dan licin? Siapa yang memolesnya hingga licin?" Si hantu kembali duduk di tempatnya semula dan berpikir keras untuk membantu Caru mendapat jawaban, supaya Caru dapat segera tertidur. Ternyata rupanya si hantu ingin memakan Caru. Akan tetapi Caru tahu, sehingga Caru membuat alasan dan melontarkannya kepada si hantu, dan Caru berusaha untuk tidak tertidur. Lama-kelamaan kembali Caru mengantuk. Si hantu mendekatinya. Caru pun buru-buru membuka matanya. Hantu kembali pura-pura bertanya. Kali ini Caru bilang bahwa ia sebenarnya sedang memikirkan daun yang licin. Siapa yang memolesnya? Dan hantu kembali berpikir keras hingga sampailah menjelang pagi. Caru pun berdiri dengan bersemangat dan berkata, "Kali ini saya tidak lagi mengantuk dan sudah siap melanjutkan perburuan." Si hantu terlihat kesal. Niatnya untuk memakan Caru tidak berhasil. Akhirnya hantu pun pamit untuk pulang. Sebelum itu ia kembali berkata kepada Caru, "Kawan, saatnya kita berpisah. Tempat kami tidak jauh dari sini. Mainlah ke tempat kami," sembari menunjuk suatu tempat. Dan hantu itu pun meninggalkan Caru. Caru mengelus dada. Hampir saja ia dimakan hantu, kalau saja ia tidak cerdik. Tentang telur dan daun hanya siasat Caru mengaburkan si hantu, supaya tidak memakannya sambil menunggu pagi tiba. Siang itu, Caru tidak melanjutkan perburuan. Ia pun pulang ke kampungnya. Namun sesampainya di rumah, Caru mendapati anaknya yang telah meninggal dunia. Caru sangat sedih. Terlintas di pikirannya bahwa jangan-jangan yang membuatnya adalah bangsa hantu. Ketika itu, ia mendadak ingin melakukan ngayau atau awalnya, warga mengira Caru adalah gila. Bagaimana mungkin mengayau bangsa hantu yang mereka tidak tahu keberadaannya? Singkat cerita, Caru menceritakan tentang semalam ia di dalam hutan, dan ia tahu tempat bangsa hantu tersebut tinggal. Alhasil, akhirnya beberapa warga memutuskan untuk ikut Caru yang akan mengayau atau hantu. Tujuannya untuk membalaskan dendam atas meninggalnya anak kesayangannya.
dan sudah ia pastikan bahwa yang mengambil nyawa anaknya adalah bangsa hantu, dan mereka pun berangkat. Sesampainya di tempat yang ia tuju, tanpa berlama-lama lagi, Charu dan rombongannya langsung membunuh bangsa hantu tersebut. Setelah puas, mereka pun pulang. Hantu telah menjadi sasaran kemarahan Charu. Mengayau hantu ternyata tidak hanya dilakukan oleh Charu dan rombongannya. Akan tetapi, bagi siapa saja bangsa manusia yang meninggal dunia, maka keluarga dari yang meninggal tersebut selalu melampiaskan kemarahan mereka pada bangsa hantu. Pemimpin bangsa hantu melihat perilaku manusia yang bisa jadi membuat bangsanya musnah, tidak tinggal diam. Ia pun memanggil seluruh makhluk, termasuk manusia, untuk bermusyawarah dan bersepakat. Pertemuan pun dilangsungkan. Singkat cerita, dalam pertemuan beberapa keputusan menjadi kesepakatan. Di antaranya, manusia tidak boleh lagi melihat bangsa hantu, dan setiap manusia yang meninggal harus diberi pesan melalui prosesi, supaya rohnya tidak dijadikan binatang manapun oleh hantu. Manusia akan mendapat syarat dari beberapa hewan, bila mana ada kesialan saat melakukan sesuatu, semisal pada saat akan melakukan perjalanan. Pada saat itu pula terdengar bunyi burung keto, maka perjalanan harus ditunda sampai burung tersebut berhenti berbunyi, dan tentunya tidak boleh dilanggar. Selanjutnya, tempat bermukim hantu tidak boleh diusik atau diganggu. Bila diganggu akan mendatangkan kesialan pada manusia, misalnya mendapat penyakit. Kesepakatan terakhir, manusia setuju mata mereka diberi getah tanaman jempara, supaya tidak dapat lagi melihat bangsa hantu. Dan sejak saat itu, manusia tidak lagi dapat melihat hantu dan bangsa halus lainnya. Mata manusia yang awal mulanya berwarna hitam akhirnya dilingkari oleh warna putih, yang tak lain tak bukan warna putih tersebut berasal dari getah jempara yang dioleskan oleh hantu dalam pertemuan tersebut, dan warna tersebut hingga saat ini. Nah, begitulah awal mula mata manusia terdapat warna putih menurut cerita rakyat suku Dayak Sukbahe di salah satu wilayah di Kalimantan Barat. Saudara, kisah ini adalah cerita rakyat dan tentu saja tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Ikuti terus tayangan menarik dari channel ini. Salam hormat dan sampai jumpa di video selanjutnya.